wajah pariwisata dan kesehatan di Yogyakarta ke depannya. Saya lanjut saja. Pada intinya pada bagian prolog ini saya ingin menyampaikan bahwa 6 bulan atau bahkan lebih dari 7 bulan untuk saat ini pandemi COVID-19 sudah memukul termasuk di sektor pariwisata. Saya tidak munculkan data tapi saya kira sudah banyak sekali bukti-bukti yang memberikan satu fakta bahwa pariwisata itu disebut terpuruk nomor 1 teman-teman dan bangkit belakangan, ya kan? Jadi yang diutamakan untuk saat ini adalah tentunya ekonomi dulu atau kesehatan dulu, mohon maaf, kesehatan dulu. Nah, kesehatan dipulihkan, ekonomi akan bangkit, begitulah tagline-nya dari pemerintah. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa beragam program stimulus mulai dari bantuan langsung, bantuan tunai dan sebagainya sudah mulai diluncurkan, termasuk juga aplikasi. Nah, ini tentunya menjadi salah satu hikmah dari pandemi ini. Dan saya kira pariwisata tidak bisa lepas dari aplikasi karena new normal saat ini memaksa kita rekan-rekan di sektor pariwisata harus mengurangi kontak langsung, kontak fisik. Nah, ini tentunya memaksa produsen tentunya untuk menciptakan inovasi terkait dengan bagaimana agar produk dia bisa laku diterima pasar. Nah, pemerintah tidak tinggal diam, kita harus akui itu. Pemerintah tidak tinggal diam, termasuk yang saya bicarakan dari sisi pariwisata, teman-teman. Mungkin nanti Pak Agus bisa lebih makro lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sudah ada atau protokol tentang CHSE, Cleanliness, Healthy, Safe, and Environment di sektor pariwisata dan ekonomi. Ya, ada 4 dimensi, ada dimensi kebersihan, dimensi kesehatan, dimensi keamanan, dan dimensi kelestarian lingkungan. Nah, 4 hal ini yang saya kira akan menjadi benang merah dalam diskusi ini paling tidak dari kacamata pariwisata. Nah, kemudian di tingkat lokal, di tingkat provinsi, saya berharap teman-teman LKY juga memberikan satu memiliki pemahaman tentang bahwa sudah ada peraturan gubernur. Ya, nomor 48 tahun 2020. Kebetulan saya awal-awal ini juga diajak sama teman-teman dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Yogyakarta, bahwa pasca 5 bulan, 6 bulan itu kalau didiamkan ekonominya maka PHK akan luar biasa terjadi. Itu yang dirasakan oleh para pelaku industri. Oleh sebab itu dibutuhkan satu ketegasan dari pemerintah dalam hal ini bagaimana political will termasuk Bapak Gubernur untuk memastikan bahwa catatan. Nah, oleh sebab itu dari sektor pariwisata sekali lagi diterjemahkan dari Pak Pergub itu teman-teman menuju ke peranatan anyar atau dalam bahasa yang normal adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru, buku ini sudah bisa di-download sejatinya dan sudah mulai disosialisasikan ke pelaku-pelaku pariwisata, mulai dari yang dikerjakan di tingkat masyarakat, termasuk juga di pihak swasta. Jadi sekali lagi, dari adanya regulasi itu kemudian diterjemahkan lebih konkret lagi di dalam SOP, Standard Operational Procedure. Nah, minimal di dalam kawasan pariwisata, entah itu di hotel, entah itu di lokasi wisata, ada beberapa infrastruktur sarana prasarana yang perlu disiapkan. Nah, ini tentunya menjadi satu beban tersendiri loh, menjadi tantangan tersendiri bagi usaha wisata yang dikerjakan oleh masyarakat. Nah, kenapa saya katakan beban tersendiri? Karena jelas membutuhkan investasi-investasi baru untuk merespon hadirnya wisatawan. Nah, akibatnya ada satu upaya-upaya yang penting untuk diperhatikan bagi pengelola. Nah, tapi intinya bahwa dari buku itu sudah ada ini. Nah, kemudian teman-teman yang saya hormati, kami juga melihat bagaimana kerja keras pemerintah untuk mendorong pemulihan pelan-pelan ekonomi di sektor pariwisata.
selain CHSE, sebelum CHSE itu dijalankan sudah ada gerakan BISA di beberapa lokasi termasuk di Yogyakarta. BISA itu kependekan dari bersih, indah, sehat, dan aman. Jadi sekali lagi lewat kampanye kebersihan, kampanye keindahan kita berharap kawasan itu semakin bersih, kawasan itu semakin sehat, katakanlah begitu, sehingga tidak mengurangi minat orang untuk datang. Nah, itu awal-awal sebelum program-program yang saya sampaikan tadi, CHSE mulai dijalankan. Nah, di tingkat lokal sebagai contoh saya ambil di desa wisata nih Mas Dwi dan kawan-kawan semuanya. Di desa wisata Penting Sari, kebetulan pada waktu itu di bulan-bulan Mei Juni pasca Lebaran kami coba melakukan penyemprotan. Nah, kami fasilitasi dengan kerjasama dengan sebuah lembaga swasta ada kegiatan penyemprotan di beberapa homestay. Nah, kemudian pasca itu selang beberapa waktu dengan melihat adanya peningkatan dan juga fasilitas seperti wastafel, hand sanitizer yang sudah disiapkan secara mandiri loh, ini secara mandiri sebagian oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian desa wisata Penting Sari yang ada di Cangkringan sana mulai diuji coba secara terbatas terbuka. Nah, ini pada waktu itu oleh Bapak Bupati secara langsung. Jadi intinya pemerintah Kabupaten Sleman pada saat itu sudah mulai memilih dan memilah dan juga menjaga betul-betul lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk dicoba. Nah, bagaimana dengan pemerintah Provinsi DIY? Nah, Bu Marlina saya pinjam beberapa bahan yang sudah ada di dunia maya. Pemprov DIY tidak tinggal diam, bersama Bank Indonesia, perwakilan Yogyakarta, Dinas Pariwisata menginisiasi teknologi lewat Visiting Jogja atau dalam hal ini adalah PAS Jogja. Jadi untuk berkunjung ke Yogyakarta, wisatawan diharapkan melakukan reservasi. Pak Singgih selaku Kepala Dinas cukup percaya diri bagaimana beliau memastikan agar kesehatan, keamanan, dan juga semuanya terpantau dengan baik itu bisa melalui Visiting Jogja. Aplikasi ini bisa diunduh dan bisa dipakai di HP kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Dan kami dari sisi pengamat sangat mengapresiasi ini karena saat ini menjadi salah satu tuntutan juga digitalisasi teknologi terutama di bidang pariwisata. Nah, di era pandemi ini tentunya tujuannya untuk termasuk men-tracing juga bagaimana pergerakan wisatawan selama ini. Nah, contohnya ini. Kalau kita perhatikan sebelum saya baca yang ada di textbook ini, saya pinjam data dari sahabat saya di Breksi, baru saya dapat tadi pagi, saya ingin menyampaikan bagaimana progres di Breksi. Oh, Mas Desta ternyata up and down kunjungannya, meskipun sudah mulai dibuka, karena tentunya secara eksternal, publik juga ingin tahu bagaimana tingkat COVID di DIY. Mungkin nanti Pak Agus bisa sampaikan, karena ternyata orang yang mau datang ke Jogja ini harus well informed terhadap kondisi-kondisi COVID yang ada di Jogja. Kalau merah ini ternyata juga memberi respon kepada jumlah kunjungan. Ketika saya tanya bagaimana Mas, apa cenderung naik? Oh, belum tentu. Jadi tidak semuanya terus naik setelah dibuka, tapi juga agak turun naik. Nah, ini tentu menjadi satu pembelajaran bagi kita agar betul-betul semua pihak bergerak, terutama di dalam rangka mengendalikan peningkatan COVID-19 ini. Nah, artinya apa? Dari data Visiting Jogja yang sudah diaplikasikan ini, calon wisatawan bisa memantau apakah lokasi Breksi, apakah lokasi kawasan-kawasan yang lain yang ada di Yogyakarta pada saat kita ingin berkunjung ini dalam kondisi crowded atau tidak. Nah, itu sudah ada informasi di situ. Nah, akhirnya saya mencoba memberi catatan ini pada slide ini. Jadi hikmah pandemi yang saya rasakan dalam hal ini dalam konteks pariwisata
Dan saya kira semuanya adalah pertama mengubah cara berpikir kita, termasuk pemerintah tentu saja. Jadi bagaimana menjadikan pandemi ini sebagai sebuah tantangan untuk tidak ngelokro tentunya, untuk tidak pasrah saja, tapi kemudian berpikir dan inovasi. Yang kedua, cara melayani atau services juga berbeda. Nah, karena ciri dari tourism adalah harus social in touch gitu ya, penuh dengan persentuhan, tapi kemudian sekarang mulai berkurang atau berjarak, tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat. Bagaimana jarak sosial ini juga bisa difasilitasi dengan teknologi, dan saya kira ini di beberapa lokasi sudah dipersiapkan. Nah, ini catatan yang cukup bagus. Kemudian ada dua yang lain, dampak yang lain, yaitu cara promosi juga berbeda dan cara mengelola atau tata kelola. Nah, tentunya pembelajaran yang luar biasa bagi komunitas, sebagai contoh Breksi, bagaimana aplikasi ini mau tidak mau harus dipaksa bisa mereka terapkan. Karena kalau tidak, ya tidak akan masuk di dalam rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, keuntungannya adalah ketika ada sistem seperti ini, mereka bisa mengontrol dan mengendalikan. Nah, ini hal yang penting. Carrying capacity di kawasan pariwisata Yogyakarta menjadi catatan penting untuk tidak menimbulkan kerumunan. Nah, ini hal yang bagus. Nah, tadi Pak Dwi juga sampaikan, jangan sampai terulang lagi, ya. Meskipun ini juga perlu dipastikan sumber utamanya dari mana, tapi paling tidak reimage destinasi pariwisata Yogyakarta dengan berita ini cukup luar biasa agak berat. Bagaimana memasarkan Yogyakarta di era pandemi ini? Ketika media bisa menuliskan seperti ini, maka kita pemerintah, saya pikir harus punya strategi, meyakinkan kepada calon konsumen bahwa apa yang terjadi ini tidak akan terulang lagi, ataupun harus ada sistem yang bisa dibenahi. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama di Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat websitenya di kementerian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, bagaimana pemerintah ini secara serius. Dan saya berharap secara jenjang, hierarkis, garis koordinasi dari pusat sampai di kabupaten juga harus jalan. Pariwisata Indonesia siap, pemerintah Indonesia perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, sudah membuatkan protokol CHSE di dalam rangka berwisata. Misalnya di hotel, di restoran, di pondok wisata, daya tarik wisata, arung jeram, desa wisata, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Bahwasannya sudah ada upaya-upaya dari pemerintah pusat terutama yang perlu direspon secara konkret di bawah, yaitu bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi di Yogyakarta ini bisa menerjemahkan itu semua. Pastikan bahwa checklist klasifikasi atau checklist dari SOP ini bisa dijalankan. Nah, saya bahas ini sekilas menutup dari diskusi ini. Tidak secara detail akan saya bicarakan, tapi ini menjadi salah satu senjata untuk saat ini, menjadi salah satu poin yang penting diperhatikan. Dari usaha jasa pariwisata sebanyak 13, usaha jasa pariwisata sebanyak 13 menurut Undang-Undang Pariwisata, penting untuk menjabarkan ini semua. Jadi di dalam CHSE itu ada 4 dimensi seperti yang tadi saya sampaikan. Poinnya di situ. Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, detail-detailnya ada di dalam pedoman-pedoman itu. Nah, pertanyaannya, apakah pengelola, para pelaku, pemerintah ini mampu melakukan kontrol terhadap itu? Kita bicara dari sisi penyelenggara ya. Tapi jangan lupa, titipan saya juga bagi kita semua sebagai insan berwisata, kita sebagai wisatawan, juga penting untuk berdisiplin. Ya, ini yang nanti akan saya konklusikan. Nah, sebelum ke sana, ini loh yang sudah terjadi dan sudah dikerjakan, salah satunya di Desa Wisata Sahabat Saya di Penting Sari.
Salah satu pilot project yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, ini loh desa wisata berbasis masyarakat yang sudah ready, homestay-nya oke, wastafelnya sudah banyak, hospitality-nya sudah ready dengan protokol kesehatan. Tapi ternyata pengelola tidak tergesa-gesa. Tidak kemudian gegap gempita membuka dan mempromosikan desa wisata saya sudah siap. Tidak. Karena ternyata ini yang harus kita akui. Mengelola desa wisata tidak semudah mengelola daya tarik wisata. Karena ketika dibicara desa wisata, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tamu itu akan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nah, kedekatan dengan masyarakat bersama tamu ini yang tentunya tidak mudah. Masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di kalangan masyarakat desa ketika banyak mulai tamu datang ke situ. Nah, oleh sebab itu membutuhkan satu upaya-upaya agar dipastikan kedua belah pihak dari sisi tamu ataupun dari sisi penyelenggara di desa wisata siap untuk itu semua. Kalau tidak siap, lagi-lagi karena kita bicara desa wisata harus disikapi dengan positif. Ya, kami berharap teman-teman di desa wisata beda lagi pola pikirnya dengan zaman dulu. Tidak lagi ukuran jumlah kunjungan, outbound, camping dan sebagainya, tapi mulai pelan-pelan dengan model staycation, tinggal di desa di situ dengan nyaman, terbatas dalam jumlah yang kecil, sedikit dan bisa berinteraksi secara new normal. Nah, itu harapan kita semua. Kemudian ini banyak sekali teks yang akan saya sampaikan, tapi saya kira tidak perlu. Isi dari dimensi-dimensi tadi, yang pertama dimensi kebersihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada aspek tata kelola atau manajerial yang perlu disiapkan. Nah, sebetulnya kalau menurut hemat saya, rekan-rekan LKY, bagaimana pengelola, ini salah satu contoh saja, saya ambil CHSE di daya tarik wisata. Bagaimana pengelola desa atau pengelola daya tarik wisata, bisa objek wisata, sudah memiliki poin-poin ini semua, atau sudah mendapatkan sosialisasi inilah minimal. Kemudian bukan hanya sosialisasi, tapi bagaimana itu juga diinformasikan terhadap konsumen, terhadap wisatawan. Contoh, di mana lokasi toilet, di mana lokasi cuci tangan, di mana lokasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu sekarang saat ini baru menjadi program bahwa semua yang di dalam checklist CHSE yang disiapkan oleh pemerintah itu penting untuk diinformasikan secara terbuka. Dari dimensi yang pertama tadi, dimensi kebersihan. Yang kedua adalah dimensi kesehatan, ya. Ini juga tidak kalah penting. Ini sebagai contoh sekali lagi tata kelola, lagi nanti bicara SDM-nya. Jadi contohnya bagaimana pengelola pariwisata dalam konteks dimensi kesehatan ini juga memiliki poin-poin yang penting. Misalnya himbauan-himbauan, termasuk juga bagaimana cara batuk. Cara batuk aja sekarang mulai diajarkan. Ya, kemudian juga bagaimana himbauan-himbauan atau spanduk-spanduk yang perlu dituliskan secara jelas dan kelihatan di lokasi-lokasi publik itu. Nah, ini dari dimensi kesehatan. Artinya apa? Ini sudah dibakukan dan diharapkan ketika lokasi itu mau dinilai atau di CHSE kan, maka itu penting semua. Kemudian dimensi yang ketiga, ada ada dimensi dari sisi keselamatan. Ya, contohnya nanti bisa kita lihat beberapa poin yang tertara di dalam slide itu. Sebagai contoh yang sangat simpel adalah bagaimana adanya aturan keselamatan. Sebagai contoh adalah titik kumpul misalnya, ya, ada nih titik kumpul. Kemudian ada juga P3K misalnya. Nah,
Atribut-atribut itu semua teman-teman harus disiapkan. Nah, ini tentunya tidak semua difasilitasi oleh pemerintah. Dengan kata lain, semua pengelola pariwisata, penyedia jasa wisata harus secara mandiri menyiapkan itu. Nah, kemudian yang terakhir, dari dimensi kelestarian lingkungan. Nah, poin ini terletak pada tiga hal yang penting. Pertama terkait dengan efisiensi air, ya, air bersih. Ya, kemudian sumber energi, kemudian pemilahan sampah, ya, kelestarian. Ya, kita pahami betul-betul kenyamanan berwisata salah satunya sangat ditentukan dengan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga persoalan jangan ada sampah di situ. Nah, ini semua sudah dipandu, tinggal pertanyaan saya kepada publik ini adalah bagaimana kita semua, pemerintah, dan juga tentunya penyelenggara pariwisata itu bisa menjalankan. Nah, kemudian ini sebagai penegasan saja, saya dapat belum lama ini atau baru tadi juga dari Mas Kholik, sahabat saya di Breksi. Nah, contohnya nih teman-teman, semua destinasi yang sudah direkomendasikan oleh provinsi yang akan dinilai CHSE, akan diberi legalitas, harus ada Satgas COVID di destinasi itu. Ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan Pak Agus juga bisa mensupport ini. Artinya bagaimana harus ada hubungan koordinasi dari destinasi di tingkat mikro sampai di tingkat kabupaten minimal. Jadi Satgas COVID di tingkat kabupaten sampai juga di tingkat provinsi. Nah, ini jaminan jangan sampai muncul klaster. Nah, kemudian ini seperti yang ada di slide atas bagian kiri, informasi bagaimana tebing Breksi ini sudah mulai beroperasi. Dan sekali lagi, informasi spanduk-spanduk itu harus dimunculkan sebagai kelengkapan. Kemudian di bawahnya persis itu adalah sarana jeep off-road yang saya kira Bapak Ibu kalau main ke Breksi akan melihat itu. Dan coba kita perhatikan, sudah ada pengaturan jarak dan juga keselamatan berupa helm sebagai contoh, kemudian masker, kemudian P3K dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu prasyarat mutlak ketika sebuah usaha sarana transportasi di lokasi wisata harus adaptasi dengan new normal ini. Termasuk juga poin yang sebelah kanan bagian bawah, Bapak Ibu sekalian, di pintu masuk ini saya kira sahabat kita kaos hijau ini sedang ngetes suhu. Ya, suhu tubuhnya. Ini menjadi catatan penting. Nah, konklusi yang ingin saya sampaikan, nah, mudah-mudahan foto di sebelah kiri ini tidak akan terjadi lagi dalam situasi saat ini yang begitu kredit. Jadi saya ingin memberikan catatan penutup ini Pak Dwi dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi jawaban dari konsistensi penerapan ini adalah pada satu, pilihan menjalankan gerbong pariwisata. Yang saya sebut gerbong pariwisata, karena lokomotifnya harusnya tetap kesehatan, tapi gerbongnya kan ikutannya yang lain. Harus secara seksama mengacu dan disiplin tinggi menerapkan prokes, JSE. Ya, kemudian bagaimana saya meminjam dari Bupati Banyuwangi, bagaimana ketegasan pemerintah Pak Gubernur sebagai contoh ataupun Bapak Bupati dan Wali Kota untuk menegaskan penerapan itu, protokol kesehatan. Ya, kemudian penguatan lembaga dan satgas di DTW di daya tarik wisata ini saya sangat sepakat sekali. Kelompok sadar wisata yang ada di kawasan-kawasan pariwisata menurut hemat saya bisa bertransformasi untuk saat ini sementara waktu menjadi satgas COVID. Ya, untuk melakukan tugasnya. Satu, melakukan pengawasan, pengendalian, dan monef pelaksanaan prokes. Ya, mau nggak mau harus ada monitoring dari dalam itu. Kemudian yang keempat, kerjasama secara terpadu antar pihak dari Satgas lokal di DTW, Satgas COVID di Kabupaten dan Satpol PP sebagai contoh pada beberapa titik, misalnya di pantai, kemudian di kawasan Menoreh, di kawasan Breksi, dan di kawasan Kaliurang misalnya. Nah, kemudian yang terakhir, ini dari sudut pandang wisatawan, menurut pandangan saya pribadi, penting untuk menegakkan disiplin diri.
Kalau memang mau berwisata, meluangkan waktu, baik itu orang Jogja sendiri ataupun orang luar Jogja, saya sangat berharap disiplin diri, setidaknya bisa menerapkan 3M selama berwisata. Hindari tempat-tempat yang crowded. Tapi kalau fakta membuktikan bahwa masih ada lokasi yang crowded loh Mas Desta, nah ini yang saya tidak tahu bagaimana kontrol itu. Pertanyaan dari Magelang pada waktu saya CASE, Mas Desta bagaimana kiat memberikan edukasi kepada konsumen atau wisatawan yang tidak mau pakai masker di lokasi wisata saya. Nah, ini tidak gampang. Nah, ini tentu menjadi diskusi nanti yang saya kira penting. Kiat-kiat seperti apa? Nah, mungkin dari yang hadir pada kesempatan ini juga menjadi pelaku wisata. Baik, saya kira ini Mas Dwi kunci dengan satu harapan bagaimana konsistensi dari kita semua, terutama dari pemerintah dan juga wisatawan serta penyelenggara wisata atau usaha pariwisata untuk menjalankan CHSE ini. Matur nuwun.